Engkau, hei pemuda-pemudi yang ada di sini, sekarang mengerjakan investment. Kerjakanlah pekerjaanmu itu sebaik-baiknya. Kerjakanlah sebaik-baiknya, oleh karena apa yang kau kejar sekarang ini ialah ilmu. Dan ilmu itu bukan untukmu sendiri, tapi ialah untuk anak cucumu, untuk bangsa Indonesia, untuk rakyat Indonesia, untuk tanah air Indonesia, untuk negara Republik Indonesia. Gagasan penyelenggaraan Kongres Pemuda kedua berasal dari Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI, sebuah organisasi pemuda yang beragam pelajar dari seluruh Indonesia. Atas inisiatif PPI, Kongres dilaksanakan di 3 gedung yang berbeda dan dibagi dalam 3 kali rapat, sehingga menghasilkan Sumpah Pemuda. Rapat pertama, Gedung Katolik Jogenligen Bonn. Rapat pertama, Sabtu 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Jogenligen Bonn atau biasa disingkat KJB, Lapangan Banteng. Dalam sambutannya, Swegondo berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Acara dilanjutkan dengan uraian Muhammad Jamil tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya, ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemajuan. Rapat kedua, Gedung Kos Java Bioskop. Rapat kedua, Minggu 28 Oktober 1928 di Gedung Kos Java Bioskop, membahas masalah pendidikan. Kedua pembicara, Purnomo Wolan dan Sarmidi Mangun Sarkoro, sependapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Rapat ketiga, Gedung Indonesies Kulubis Keramat. Pada sesi berikutnya, Soniro menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepaduan. Sedangkan Ramelan mengemukakan gerakan kepaduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepaduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri, hal-hal yang dibutuhkan dalam perjuangan. Sebelum kongres ditutup, diperdengarkan lagu Indonesia karya Rudolf Supratman. Lagu tersebut disambut dengan sangat meriah oleh peserta kongres. Kongres ditutup dengan mengumumkan rumusan hasil kongres oleh para pemuda yang hadir. Rumusan itu diucapkan sebagai sumpah setia. Sumpah Pemuda merupakan salah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Pada setiap 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Hal ini mengingat Sumpah Pemuda diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia, Jakarta. Sumpah Pemuda merupakan hasil keputusan dari Kongres Pemuda kedua, dan ikrar ini dianggap sebagai semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Sumpah Pemuda sendiri dirumuskan dan ditulis oleh Mr. Prof. Muhammad Yamin, SH, pada selembar kertas. Kongres Pemuda II itu digelar 3 sesi di 3 tempat berbeda. Organisasi kepemudaan yang hadir saat itu diantaranya Jong Java, Jong Batak, Jong Ambon, dan Jong Islamiyeten Bonn. Makna Sumpah Pemuda yang pertama, mengajarkan nilai-nilai persatuan bangsa. Yang kedua, wujud cinta tanah air. Yang ketiga, mendorong semangat juang pemuda. Yang keempat, ajakan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Yang kelima, menumbuhkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, menekankan rasa bangsa akan bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda.
Satu. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia Mengaku bertumpah darah yang satu. mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Dua. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia Mengaku berbangsa yang satu. mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Tiga. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia Menjunjung bahasa persatuan. menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kami dari kelas kewarganegaraan 21B mengucapkan Selamat Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.